Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Abbas dari 10 MIPA 2 SMA Negeri 5 Goa akan melakukan penelitian mengenai pengaruh lama paparan oksigen terhadap tapai singkong. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menyaksikan video ini hingga selesai. Pendahuluan 1. Latar belakang. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti bakteri, fungi, dan virus, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Fermentasi tapai singkong sendiri merupakan salah satu contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional yang banyak digemari karena memiliki proses yang tidak terlalu rumit. Tapai singkong juga memiliki rasa yang manis keasaman, serta memiliki tekstur yang agak lunak. Rasa tapai sendiri tidak selalu manis keasaman, terkadang sangat asam maupun tawar. Orang mengatakan tapai akan menjadi asam bila wadah yang digunakan saat proses fermentasi tidak tertutup dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan fermentasi anaerob. Sebagai pembuktian, diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh lama paparan oksigen terhadap tapai singkong. 2. Rumusan masalah. Apakah semakin lama terkena paparan oksigen akan membuat tapai semakin asam? 3. Tujuan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh lama paparan oksigen terhadap rasa tapai. Landasan teori. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata Latin yaitu bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme, maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Salah satu contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan tapai ini, dan salah satu contoh dari bioteknologi modern adalah rekayasa genetika. Generasi pertama adalah bioteknologi sederhana, yaitu penggunaan mikroba yang masih secara tradisional dalam produksi makanan dan tanaman ataupun pengawetan makanan. Sebagai contoh yaitu pembuatan tempe, tape, cuka, dan lain-lain. Generasi kedua adalah proses berlangsung dalam keadaan tidak steril. Sebagai contoh pembuatan kompos dan produksi bahan kimia. Generasi ketiga adalah proses dalam keadaan tidak steril. Sebagai contoh produk antibiotik dan hormon. Generasi keempat adalah generasi bioteknologi baru, sebagai contoh produksi insulin. 2. Pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lain dapat juga dihasilkan dari fermentasi seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Respirasi anaerobik dalam otot manusia selama kerja yang keras atau yang tidak memiliki akseptor elektron eksternal dapat dikategorikan sebagai bentuk fermentasi. 3. Pengertian tapai singkong. Tapai singkong adalah makanan yang dibuat dari singkong yang difermentasi. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur maupun seluruh Indonesia. Di Jawa Barat, tapai singkong dikenal sebagai peyem dalam bahasa Sunda. Pembuatan tapai melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai, yaitu Saccharomyces cerevisiae, yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tapai biasa, yang basah dan lunak, dan tapai kering, yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Tapai merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama orang Sunda. Tapai ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2-3 hari dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae, Mucor chlamydosporus, dan Endomycopsis fibuligera. Metode penelitian. 1. Waktu dan tempat.
Waktu yaitu 10-13 Agustus 2020 dan tempat yaitu di rumah Aurelia Abbas. 2 alat dan bahan. Alat 3 buah wadah, loyang, pisau, kompor, dan panci. Bahan 1 kg singkong, 1-3 butir ragi, dan daun pisang. 4 langkah kerja. 1. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kupas dan cuci singkong hingga bersih. 2. Potong-potong singkong, kemudian cuci kembali lalu masukkan ke panci untuk dikukus. 3. Pengukusan dilakukan hingga singkong matang. Setelah matang, sisihkan singkong hingga dingin pada loyang yang telah disediakan. 4. Ketika sudah dingin, lumuri singkong dengan ragi yang telah dihaluskan. 5. Siapkan 3 wadah, kemudian lapisi wadah tersebut dengan daun pisang. 6. Masukkan singkong tadi ke dalam wadah-wadah yang telah disediakan sebelumnya. 7. Kemudian berikan label pada tutup wadah. Wadah 1 label tidak ditutup. Wadah 2 label ditutup rapat selama kurang lebih 36 jam. Kemudian dibuka hingga waktu selesai. Dan pada wadah 3 diberi label ditutup selama 72 jam. Langkah selanjutnya yaitu diamkan selama 3 hari. Hasil penelitian. 1. Hasil dan pembahasan. Perhatikan tabel berikut dengan seksama. Berdasarkan hasil penelitian, singkong yang selama proses fermentasi tidak ditutup memiliki rasa yang asam. Hal ini karena enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah karena terdapat oksigen yang mengganggu pemecahan enzim tersebut. Pada wadah yang ditutup selama kurang lebih 36 jam, memiliki rasa tapai yang manis karena proses fermentasi yang berhasil, di mana terjadi perubahan dari karbohidrat yaitu pati dihidrolis oleh mikroorganisme dalam ragi, dipecah menjadi glukosa selama respirasi anaerob. Glukosa inilah yang memberikan rasa manis pada tape. Pada wadah 3 di mana ditutup selama 72 jam, memiliki rasa tape yang agak asam dan alkohol yang agak kuat. Hal ini disebabkan karena semakin lama proses fermentasi, maka Acetobacter aceti dalam fermentasi mengoksidasi alkohol dan karbohidrat lainnya menjadi asam asetat sehingga produksi asam makin tinggi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian, lama paparan oksigen memang berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan oleh tapai, yaitu rasa tapai bisa menjadi asam. Namun, ketika tapai terlalu lama ditutup atau difermentasi, juga akan menghasilkan rasa asam dan alkohol yang agak kuat. Sekian dan terima kasih.